Saudara diduga dianiaya ibu tiri, anak berusia 12 tahun meninggal dunia dengan kondisi luka bakar, saudara. Kita bahas bersama dengan dokter penanggung jawab pasien DPJP RSUD Jampang Kulon, Dr. Sulaiman Arigayota. Selamat petang, dok. Oke, suara saya jelas? Jelas, Mas. Dokter, sebagai penanggung jawab pasien saat itu pertama kali tiba, kondisinya seperti apa, dok? Bisa diceritakan? Baik, Mas Yasir. Jadi benar bahwa pasien atas nama Nizam ini datang ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon, di mana saat pertama sekali datang ke IGD, kita langsung ditangani oleh dokter triase untuk memilah apakah ini mengalami kegawat daruratan atau tidak. Ternyata kita menemukan kegawat daruratan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter IGD. Setelah dari dokter IGD baru ke saya sebagai dokter spesialis anak untuk menjadi sebagai dokter penanggung jawab pasien. Benar, pasien ini saat datang ke IGD kita melakukan pemeriksaan dan melakukan anamnesa pemeriksaan terhadap pasien, kemudian menanyakan kondisi pasien kepada ibu dan bapak pasien yang datang saat itu mengantarkan pasien. Dari pemeriksaan memang kita menemukan keluhan utama yang disampaikan oleh keluarga adalah ada luka di tubuh pasien. Dari pemeriksaan yang kami dapatkan, memang kami temukan berbagai luka di beberapa posisi di tubuh pasien, mulai dari wajah, sekitar mata, hidung, kemudian di beberapa bagian di tubuh, kemudian di anggota gerak tangan dan kaki, di mana lukanya ini berbagai kondisi, ada yang sudah sedikit mengering, ada yang luka lebam, kemudian ada yang terkesan seperti luka bakar. Nah, termasuk ada luka bakar begitu ya? Karena informasinya korban ini meninggal akibat luka bakar yang derita begitu. Saya mau konfirmasi betul demikian atau ada luka lain yang mengakibatkan akhirnya korban meninggal dunia? Baik, Mas Yaskir. Jadi kita belum dapat menyimpulkan bahwa ini benar apakah luka bakar atau ada luka yang lain, karena dari pemeriksaan tidak sepenuhnya ini terkesan seperti luka bakar, tapi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di tubuh pasien ini ada beberapa luka dengan berbagai kondisi, jadi tidak bisa kita menyimpulkan bahwa ini murni sebagai luka bakar saja. Oke, saya mau konfirmasi informasi yang beredar bahwa kondisi paru-paru korban ini juga dalam kondisi yang memang sudah rusak akibat meminum air panas. Saya ingin konfirmasi betul demikian yang ditemukan. Ya, jadi saat kami melakukan triase untuk memilah kegawat daruratan pasien ini, justru kami menemukan kegawat daruratannya adalah gangguan di pola napas. Tetapi apakah gangguan pola napas ini disebabkan oleh luka-luka yang dialami pasien, tidak bisa langsung kita simpulkan. Jadi mungkin ada kondisi penyakit lain yang bisa menyebabkan kondisi napas pasien mengalami pola napas yang tidak adekuat atau tidak baik seperti itu. Jadi tindakan yang kami lakukan adalah penanganan untuk memberikan jalan napas yang terbaik. Jadi apakah ini suatu kondisi akibat meminum air panas belum bisa kita pastikan, begitu Mas Yasir. Yang jelas ada gangguan di pola nafas ya, menjadi salah satu penyebab begitu ya, akhirnya korban meninggal dunia. Ini bisa disimpulkan seperti itu atau apa hasil anamnesa ataupun kesimpulan dari dokter penyebab dari kematian korban? Mungkin untuk menyimpulkan langsung penyebab kematiannya kita tidak bisa memastikan, tetapi butuh pemeriksaan tingkat lanjut tentunya. Yang jelas memang pola napas tidak seperti napas yang seharusnya, jadi membutuhkan alat bantu napas seperti oksigen dengan tingkat alat yang butuh yang intensif, sehingga saat itu saya memang memutuskan pasien ini untuk dirawat di ruang intensif, tetapi tidak bisa kita simpulkan kerusakan paru ini apakah karena meminum atau karena sesuatu zat yang terminum seperti itu, atau memang ini adalah kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya yang dialami pasien. Kita belum bisa menyimpulkan karena
butuh pemeriksaan dan butuh telaah untuk menilai atau mencari tahu sebelumnya pasien ini sebenarnya punya riwayat sakit apa, seperti itu Mas Yasir. Oke, jadi hasil anamnesa awal itu ada ditemukan sejumlah luka, termasuk luka bakar, dan juga ada gangguan di saluran pernafasan ya, begitu ya dokter ya? Untuk gangguan di saluran pernapasannya juga tidak bisa kita pastikan, yang jelas pola napasnya terganggu. Pola nafasnya terganggu, ini beda hal ya, pola nafasnya terganggu. Ini apakah juga pada saat anamnesa awal ini juga diketahui sebenarnya korban ini memiliki penyakit bawaan atau seperti apa? Kalau kita langsung memastikan tentu belum bisa secepat itu Mas Yasir, masih butuh pemeriksaan tingkat lanjut seperti pemeriksaan radiologi, misalnya ada pemeriksaan ronsen, kemudian pemeriksaan laboratorium dasar, dan tentu pemeriksaan laboratorium tingkat lanjut seperti itu, dan itu belum sempat kita lakukan karena kita masih menangani kegawat daruratan saja. Andai kegawat daruratan telah terlewati, pasien sudah tenang, barulah kita melakukan pemeriksaan tingkat lanjut untuk mencari tahu sebenarnya penyebab kematiannya apa, seperti itu Mas Yasir. Ya, ini ingin saya dalami juga tentu adalah terkait dengan seperti apa begitu luka lebam maupun luka bakar yang diderita oleh korban. Ini yang masih akan saya tanyakan dok, tapi nanti akan kita bahas usai jeda, dan usai jeda saya juga akan mengajak Komisioner KPAI Ibu Diah Puspitarini untuk bergabung bersama kami untuk membahas terkait dengan kasus ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Diduga dianiaya ibu tiri, seorang anak berusia 12 tahun meninggal dunia, saudara. Ini yang masih kita bahas bersama dengan dokter penanggung jawaban pasien DPJP RSUD Jampang Kulon, Dr. Sulaiman, dan juga bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas, Komisioner KPAI, Ibu Diah Puspitarini. Selamat petang, Bu Diah. Saya ke Dr. Sulaiman dulu, dok. Pada saat korban datang, bisa tergambarkah bagaimana kondisi psikis korban, kemudian ia didamping oleh siapa saja? Jadi saat datang ke IGD, pasien ini atau korban didampingi oleh ibu dan ayah korban. Saat itu kondisi pasien memang terlihat mengalami gangguan napas, jadi untuk psikologis seperti agak terganggu, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan ini apakah murni gangguan psikologis atau karena sedang menahan rasa sakit. Jadi terkesan memang sedikit ada permasalahan psikologis, tapi kesimpulan saya tidak bisa menyimpulkan ini murni mengalami gangguan psikologis atau memang karena sedang menahan rasa nyeri sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan kita dengan baik. Seperti itu Mas Yasir. Yang mendampingi siapa saja saat itu terpantau? Saat di IGD yang mendampingi ibu dan ayah pasien, Mas Yasir. Ibu yang dimaksud ibu tiri, begitu ya? Iya, ibu tiri. Oke. Baik, saya ke Bu Diah. Bu Diah, tentu kita masih menunggu hasil penyelidikan dari polisi, otopsi juga hasilnya belum keluar. Tapi kemungkinan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Sambung terhadap seorang anak ini? Karena diduganya memang dia dianiaya oleh ibu tiri. Jadi yang pertama kami turut prihatin dan menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya Ananda N yang tentu saja kita masih mencari tahu ya penyebab kematiannya. Namun yang jelas kalau kami melihat apakah ini ada kaitannya dengan KDRT ya. Dalam KDRT kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa jenis. Kemudian kalau kami mensinyalir, kami juga berkomunikasi ya, mencoba berkomunikasi dengan pihak kepolisian Polres Sukabumi. Kami mensinyalir ini ada kaitan dengan filisida, Mas, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, walaupun mungkin atas dasar ketidaksengajaan. Tetapi gejala ini atau mungkin statement ini kami ungkapkan karena kami melihat dari riwayat ya, riwayat si anak ini juga mengalami kekerasan berkali-kali oleh orang yang sama. Kemudian yang kedua, ayahnya pernah melaporkan ya. Tahun yang lalu atas dugaan kekerasan, dan sebenarnya kalau kita melihat foto-foto saja itu sudah bukti ya, salah satu bukti bagaimana si anak ini juga mengalami kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.
Namun Jadi melihat mohon dari maaf saya potong Mbak Dia, berarti dari KPAI sendiri sudah dapat informasi betul bahwa korban ini sebelumnya sudah mengalami penganiayaan dari orang yang sama? ya betul, kami mendapatkan informasi demikian, Mas. Oke, kemudian salah satu bukti yang akhirnya menyebut bahwa ibu tirinya atau ibu sambungnya yang menjadi yang diduga melakukan penganiayaan adalah video yang tersebar. Mungkin dokter dan juga Mbak Diah juga sudah melihat ketika ditanyakan siapa yang melakukan pemukulan secara terbata-bata dengan kondisi yang sakit. Begitu ironi begitu kita melihat video tersebut, ia menyebut sang ibunya lah melakukan kekerasan itu. Dari potongan video ini sejauh mana akhirnya polisi bisa menjadikan hal ini sebagai bukti awal? Ya, saya kira itu sudah salah satu alat bukti ya, karena kan pengakuan dari anak yang bersangkutan ya. Terus yang kedua, ini juga harus ditunjukkan dengan otopsi. Makanya tadi perlu saya menekankan kembali ya dokter dan juga kepada pihak yang berwajib, otopsi ini otopsi dalam ya. Memang waktu untuk otopsi dalam agak lama, tetapi ingat, saya khawatir ini nanti juga agak waktunya agak lama ya dok. Jadi kami juga berharap ada apsifor yang diturunkan mas, Asosiasi Psikolog Forensik. Untuk apa? Untuk menggali dan lebih jauh ya, kenapa si anak ini apa yang terjadi, dan ini juga bisa menjadi alat bukti yang kuat selain otopsi. Walaupun otopsi itu sebenarnya sudah alat bukti yang sangat kuat dan video kemarin ya. Itu dua alat bukti yang bisa kuat. Nah, kami melihat begini Mas, fenomena di Indonesia ini, dan kami mengkaji felisida, pembunuhan yang terjadi pada anak dan dilakukan oleh orang terdekat ini memang paling banyak adalah maternal felisida. Tahun 2024 itu ada 60 kasus ya, felisida. Dengan pelaku ibu itu paling banyak, dan ibu ini juga ada ibu kandung, ada ibu tiri gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2025 ada 40-an kasus ya. Ada datanya, kami punya datanya lengkap, by name by address juga. Tetapi menarik di kasus ini Mas Yasir, yang menarik di kasus ini, karena di kasus-kasus felisida itu biasanya anaknya ini usianya balita atau di bawah 6 tahun. Namun berbeda dengan kasus ini ya, anaknya sudah remaja begitu. Sehingga menjadi concern dari KPAI sendiri. Saya ke Dr. Sulaiman. Dr. Sulaiman, pada saat memeriksa atau melakukan anamnesa dengan korban tentu berbincang begitu, menggali informasi. Saat itu adakah pertanyaan kepada korban, siapa yang melakukan, siapa yang membuat korban sehingga mendapatkan kondisi seperti itu? Ya, terima kasih Mas Yasir. Jadi kita dokter triase saat itu melakukan anamnesa, sempat menanyakan kenapa keluhan ini sempat terjadi. Sempat tersebut dari mulut korban bahwa sempat menyebutkan nama teman dan ibu, hanya sekedar seperti itu. Karena kondisi gawat darurat, jadi kami tidak mendalami anamnesanya, tetapi kami lebih terfokus kepada penanganan kegawat daruratan seperti itu Mas Yasir. Jadi tidak ada pertanyaan spesifik yang kami ajukan, kenapa kondisi luka-luka dialami itu disebabkan oleh apa, seperti itu Mas Yasir. Tapi tadi sempat bertanya ya, dan jawabannya ada secara tidak anak, teman dan juga ibunya begitu ya. Benar. Mbak Dia melihatnya bagaimana ini akhirnya nanti konstruksi hukumnya itu betul-betul jelas begitu, sehingga keadilan untuk almarhum bocah berusia 13 tahun ini ditegakkan? Ya, kalau saya begini menyampaikan bahwa salah satu tugas KPAI adalah memastikan undang-undang perlindungan anak ya Mas ya. Dan kalau di dalam ini kan jelas sekali, mau dia anak ini meninggal atau tidak, tetap diterapkan tuntutan di pasal 75 junto 80C. Jadi 76C junto 80 ya. Pasal itu jelas bahwa ada penyebab kekerasan. Nah, kalau kemudian nanti ternyata proses hukum ini masih ini ya, ini kan sudah jelas anak sampai meninggal. Maka kami meminta tambahan ya, tuntutan dari pelanggaran Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga apalagi kalau pelaku adalah orang terdekat, itu ditambah sepertiga hukuman Mas. Sepertiga jadi lebih tinggi begitu. Tetap mengawal kasus ini. Saya masih ke Dr. Sulaiman. Dr. Sulaiman, berarti keterangannya juga sudah dimintain oleh polisi terkait kasus ini? Sudah Mas Yasir. Dan yang ingin saya tanyakan juga,
biasanya untuk luka lebam ataupun luka bakar begitu dari pemeriksaan awal tuh bisa tergambarkan tidak ini karena apa begitu? Apakah karena ini kena pukulan benda tumpul atau karena kekerasan? Bisa tergambarkan atau bisa disimpulkan awal tidak, Dok? Ya, jadi seperti saya sampaikan di awal Mas Yasir bahwa luka yang dialami oleh pasien ini ada dalam beberapa kondisi, ada yang terkesan seperti masih baru, ada yang sudah terkesan mering, ada yang hanya bengkak, lebam, ada yang melepuh seperti terkesan luka bakar. Jadi saya tidak bisa meyakinkan itu benar suatu luka bakar. Dan apakah ini suatu benturan benda tumpul juga sulit untuk dipastikan karena luka yang dialami itu ada dalam beberapa bentuk seperti itu Mas Yasir. Oke, termaksud tadi luka bakar ini ya? Ini tuh luka bakar. Gimana, Mas? Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, kami tidak bisa menyimpulkan itu murni luka bakar seperti itu Mas Yasir. Masih harus butuh pemeriksaan tingkat lanjut untuk memastikan apakah ini benar suatu luka bakar atau karena luka traumatik benda tumpul seperti itu Mas Yasir. Bisa dipresentasikan lukanya seberapa banyak di bagian tubuhnya? Ada lebih dari 12 tempat di beberapa area tubuh, ada yang luka yang sudah terkesan sedikit mengering, berkeropeng begitu di sekitar mata kiri dan kanan, kemudian di hidung, di leher, kemudian di pundak, ada beberapa bagian di tangan dan kaki seperti itu Mas Yasir. Oke, ini bisa jadi mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Bu Dia tadi bahwa sebenarnya kekerasan yang dialami oleh korban ini sudah beberapa kali oleh orang yang sama. Bisa dikatakan begitu, Bu Dia? Ya, secara tidak langsung begitu. Jadi begini, filisida itu sebenarnya bisa dilihat Mas sebelum kejadian. Apa tanda-tanda? Salah satunya adalah si anak ini sering sekali mengalami kekerasan, ya berulang-ulang oleh orang yang sama. Sekarang pertanyaannya gini dok, maaf saya jadi bertanya sama dokter ya. Gak apa-apa, silakan. Sekarang pertanyaan, apa mungkin anak demikian ini menyakiti dirinya sendiri sejauh itu? Mohon maaf ya, kalau luka leher dan selama ini kami mendampingi beberapa kasus luka leher, kemudian ada di bagian agak dalam, itu apa mungkin juga dia sendiri? Itu kan agak aneh ya, kalau memang pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Dia. Pertanyaan yang bagus sekali Bu. Tapi yang namanya mungkin tetap saja mungkin ya Bu ya. Tetapi kalau kita melihat, kalau bercerita mungkin, apa saja pasti mungkin Bu. Tetapi pada kasus ini kalau terkesan misalnya pasien mencederai dirinya sendiri, menurut informasi keluhan itu baru muncul, jadi sangat tidak mungkin untuk mencederai diri sendiri. Tetapi saya tidak bisa juga menyimpulkan bahwa ini itu akibat dari traumatik, benturan benda atau benda panas yang menyebabkan luka bakar, atau justru mungkin masih ada hubungannya dengan penyakit medis yang sudah dialami pasien yang kebetulan saat ini menjadi koinsiden atau penyakit yang muncul keluhannya secara muncul beberapa hari sebelum dibawa ke rumah sakit seperti itu Bu. Mas Yasir, mohon maaf, boleh saya berstatement Mas? Boleh silakan. Jadi begini, di beberapa kasus filisida ataupun juga kasus kekerasan pada anak, ini memang barangkali si anak ini sampai meninggal dunia ya. Di Sukabumi juga pernah ada anak ini meninggal dunia. Ya memang ada pendapat dokter yang mengatakan bahwa si anak ini sudah punya penyakit. Tetapi bahwa kita tidak boleh menghilangkan ada kejadian kekerasan yang terjadi pada anak ini. Ya, dan salah satunya itu menjadi pemicu kenapa penyakit ini kemudian menjadi parah. Setidaknya itu jadi di beberapa kasus filisida sebelumnya. Nah, kami berharap kepada aparat penegak hukum untuk betul-betul mengungkap dengan transparan, kemudian juga memproses hukum ini dengan cepat, sehingga diskursus ataupun kebingungan masyarakat ini tidak berlarut dan kita harus mencari ini segera dicegah. Jangan sampai kejadian
ini terulang lagi, gitu kan Mas? Baik, ini harapan kita bersama ya, jangan sampai kejadian ini terulang kembali, dan KPAI juga dan kita bersama ya begitu ya, tetap mengawal kasus ini karena sungguh ironi begitu ya, bocah yang masih berusia 13 tahun ini meninggal dunia diduga dianiaya oleh ibu tirinya. Terima kasih Dr. Sulaiman, terima kasih Bu Diah telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.